26 pemain dipanggil Sintayong untuk menghadapi FIFA Matchday pada 14 dan 19 Juni nanti. Ada nama baru, ada pemain asing yang sudah dinaturalisasi. Bagaimana ceritanya? Saya ulas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ada update lagi nih untuk timnas Indonesia senior yang akan menghadapi dua laga FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Indonesia menghadapi dua lawan kuat. Dari ranking saja Indonesia kalah dari dua negara ini. Ini bagus karena kalau menang bisa mengangkat peringkat kita lagi yang saat ini ada di 149. Palestina berada di ranking 98 dunia, sedangkan Argentina adalah ranking 1 dunia ya. Sudah jadi juara Piala Dunia, tentu melambungkan mereka menjadi ranking 1 dunia. Nah, untuk menghadapi duel laga FIFA Matchday yang penting ini, Sintayong memanggil 26 pemain. Ada kejutan. Mayoritas pemain lama, tapi ada beberapa kejutan yang saya pikir cukup aneh juga mungkin ya. Cukup aneh, tapi Sintayong tentu punya pertimbangan sendiri mengapa memilih pemain-pemain ini. Oke, saya bacakan ya satu persatu, mulai dari kiper sampai striker. Oke, dari kiper ada Sahrul Trisna, Reza Arya Pratama, dan Hernando Ari. Nah, dua kiper disebut terakhir adalah dua nama baru yang dipanggil oleh Sintayong. Untuk posisi bek ada Rizky Ridho, Edo Febriansah, Yance Sayuri, Andi Setio. Ini juga pemain Persikabo 1973, juga nama baru yang dipanggil oleh Sintayong. Farudin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sandy Walsh, Saint Pratinama, Elkan Bagot. Nama-nama yang tidak asing, yang sering masuk skuad Indonesia. Tapi Saint Pratinama dan Sandy Walsh akan melakoni debutnya setelah resmi menjadi WNI. Di posisi tengah juga tidak banyak perubahan, kecuali dua pemain naturalisasi ya. Tengah ada Maklok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan Ivan Jenner. Di depan ada Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Stefano Lillipali, Sadil Ramdhani. Pasti teman-teman merasa kok ada yang hilang ya? Ya, Sintayong tidak memanggil Ramadhan Sananta, pencetak gol di SEA Games selalu. Entah apa pertimbangannya, apakah Sintayong memang tidak kurang sreg dengan Ramadhan Sananta untuk pertandingan lawan Palestina atau Argentina nanti, atau memang strateginya nanti memang mungkin lebih bertahan sehingga mayoritas yang dipanggil adalah back. Dari 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, ada 11 nama, 11 back yang masuk dalam skuad. Nah, beberapa nama hilang dari skuad timnas sekarang. Di posisi kiper, Nadeo sudah terlempar. Dia digantikan oleh Reza Arya yang
boleh dibilang ini debut dia di timnas ya. Reza Arya Pratama. Hernando Ari sudah merasakan gelar juara bersama timnas SEA Games. Nah, terus ada juga Andi Setio. Dia sering dipanggil tapi terkadang juga tidak terlihat gitu. Untuk kali ini Andi Setio masuk dalam skuad timnas Indonesia. Nah, kalau melihat skuad yang sekarang dipanggil oleh Sintayong, ini merupakan tim terkuat menurut saya. Lengkap, main naturalisasi ada semua. Jadi Sintayong bisa fleksibel menerapkan strategi, memilih pemain yang ada di dua laga melawan Palestina dan Argentina. Kalau melihat skuad yang ada sekarang, ini merupakan skuad yang terkuat ya. Dan Sintayong bisa memakainya karena klub pemilik harus melepas dua pemain ini. Dan musim juga sudah berakhir ya. Beberapa liga udah mengakhiri musim di tanggal ini. Kompetisi di Eropa selesai. Sedangkan Liga 1 belum dimulai. Nah, kembali soal pemilihan pemain oleh Sintayong ini menegaskan bahwa Sintayong tidak mutlak menutup mata dengan pemain-pemain bagus dari Indra Sapri, contohnya ya Hernando Ari contohnya. Dia akhirnya dipilih untuk masuk skuad senior. Tapi pemain lain yang biasanya tidak dipanggil juga tidak dipanggil. Ananda Raihan tidak masuk. Terus Alfreanda Dewangga itu tidak masuk. Sedangkan skuad SEA Games lainnya seperti Marcelino, Rizky Ridho, Pratama Arhan itu kan memang udah pemainnya STI ya, sudah lama. Jadi tidak sepenuhnya menutup mata, tapi STI juga Sintayong juga tetap dengan pilihannya. Dia meneguhkan pilihannya karena ini bagian dari persiapan menuju 3 agenda penting yang harus dihadapi timnas senior: FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia yang akan menjadi ujian buat Sintayong. Rumornya memang Sintayong akan pergi saat usai Piala Asia. Tapi kalau hasilnya bagus, saya pikir akan terjadi perubahan ya. Sintayong akan bertahan di timnas Indonesia. Itu jadi pembuktian. Apalagi kalau Sintayong bagus di kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung lama ya. Ada tahap demi tahap, ada 5 tahap lah yang harus dilewati sampai 2024 atau 2005 nanti oleh timnas. Kalau melaju terus, ada tahap 1 biasanya melawan tim lemah dulu, lalu tahap kedua melawan tim yang gak kuat. Jadi ini bagian persiapan yang penting. Dan Sintayong mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu dengan melawan tim-tim kuat. Ini sebuah kemajuan luar biasa menurut saya. Bisa mendatangkan Argentina ke Indonesia. Padahal ini di luar prediksi dan di luar ekspektasi. Karena Argentina tentu hitung-hitungan melihat siapa lawannya. Apalagi mereka melawan Indonesia tidak mendapatkan poin ya. Mendapatkan uang ya. Tapi ya untuk mengejar poin tidak. Tapi ada pertimbangan lain seperti Erick Thohir bilang bahwa Argentina juga ingin berbagi ilmu dengan Indonesia soal sepak bola. Mereka ingin memperlihatkan bagaimana sepak bola yang bagus. Dan pemain kita bisa belajar dari pemain-pemain top dunia ya. Lionel Messi atau banyak sederet pemain
yang biasanya kita lihat di televisi saja. Nah, kembali ke soal pemilihan pemain, ini menegaskan bahwa Sintayong susah berpaling ke pemain-pemain lamanya. Hampir 80% adalah pemain lama, ditambah pemain naturalisasi, Sandy Walsh tapi ini tidak masalah ya, karena mungkin ini juga untuk membedakan ke depannya skuad timnas U23 dari yang ditangani Indra Sapri dan Sintayong. Boleh jadi dengan adanya ini tidak bentrok gitu ya saat memilih pemain. Sintayong beda, Indra Sapri beda, jadi tidak ada bentrok. Meskipun beberapa pemain Sintayong dipakai oleh Indra Sapri, pilar. Tapi itu seperti diungkapkan Indra Sapri tidak masalah. Jadi kesimpulan saya bahwa Sintayong punya skuad yang lengkap di FIFA Matchday yang istimewa di Juni ini melawan Argentina dan Palestina. Saya prediksi sih mungkin lawan Palestina bisa menang. Kalau lawan Argentina bisa imbang saja udah dapat poin. Dan prediksi saya untuk formasi Sintayong mungkin akan menggunakan 3-4-3. Starternya siapa saja? Prediksi saya mungkin di kiper ada Sarul Trisna ya. Terus 3 bek utama yaitu Jordi Amat, Fahrudin, dan Rizky Ridho. Untuk 4 gelandang yaitu ada 2 winger, Asnawi Mangku Alam, Rafael Struijk, Deli Pali, dan Marcelino. Di depan ada 3, Yakob, Dimas Derajat, dan Yakob Sayuri, Dimas Derajat, dan Witan. 3-4-3 yang saat permainan dia akan berubah menjadi 5-4-1 atau 5-3-2 seiring dinamika permainan akan berubah. Dan tentu melawan Palestina saya yakin Sintayong akan menyerang dengan 3-4-3, tapi melawan Argentina bisa jadi akan menahan lebih dahulu. Nah, demikian teman-teman ulasan saya soal pemanggilan pemain timnas senior oleh Sintayong. 26 pemain yang dipakai di pertandingan FIFA Matchday 14 dan 19 Juni. Kita akan menyaksikan sebuah permainan yang menarik. Dan kesimpulan saya bahwa Sintayong dan Indra Sapri memang punya pilihan berbeda, tapi itu tidak masalah karena ini bisa membuat timnas lebih paten. Terima kasih atas perhatiannya. Klik like, share, dan beri komentar video ini ya. Jangan lupa komentar di bawah. Bagaimana pendapat teman-teman? Seperti apa starter yang terbaik untuk timnas Indonesia dengan skuad yang ada sekarang ini? Oke, terima kasih dan salam olahraga.